Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para nyangkuters, para investor retail sekalian yang bermimpi kaya raya instan dari pasar modal? Apa kabar mental kalian? Apakah masih sehat? Udah berbulan-bulan kayaknya kita nggak pernah update lagi, ngulik-ngulik, belajar investasi di pasar modal ya. Sekarang udah jam 11 di bulan Februari. Aduh, bulan Februari ya. Udah lewat 1 bulan di awal tahun 2024 ini ya. Kita mau belajar lagi nih. Misi kita untuk mengutin harta karun di pasar modal nih. Jadi di bulan-bulan kemarin itu kena mental saya ya. Mulai lesu untuk mengamatin apa yang ada di pasar modal karena portfolionya pada merah semua, boncos semua gitu ya, makin males saja. Nah akhirnya di awal tahun ini mulai recovery ya, karena ternyata banyak yang harus kita pelajari teman-teman ya. Nggak cukup dengan fundamental saja, nggak cukup dengan ngamatin angka-angka rasio keuangan untuk bisa memahami target-target kita mengutin harta karun di pasar modal ini ya. Cita-cita kaya raya kayak LKH nih kayak makin ke laut aja nih, makin jauh. Jangan lupa motivasi untuk memulai belajar saham, belajar investasi saham gitu ya, harus fundamentalnya harus kuat biar kalau kita kena boncos 1-2 bulan baru belajar saham langsung mutung. Nah, karena saya udah setahun belajar pun ternyata boncos ya, kagak balik modal gitu. Nah ini adalah pelajaran di 2023 yang beberapa saham yang jadi target koleksi apa namanya untuk target gajian dividen gitu ya. Jadi kita hunting atau kita belajar saham-saham yang kira-kira berpotensi bagi dividen. Itu yang kita explore, baca-baca prospektus semampu kita lah ya. Karena baca prospektus yang tebel itu juga nggak mudah ternyata ya. Ini ada beberapa dividen yang jumbo atau normal. Nah, target kita adalah yang ngasih dividen di atas inflasi. Minimal di atas 5%, 7%. Syukur-syukur itu di atas 10% karena inflasi real mungkin ada yang bilang di atas 15% gitu ya. Jadi kalau kita fokus duit kita dibeliin saham yang punya prospek memberikan dividen jumbo, nah itu kita prioritaskan gitu ya. Jangan sampai kita beli saham ternyata dividennya kecil gitu, nanti nggak bisa nutup inflasi. Oke, masih tujuannya nabung saham nih teman-teman ya, nabung saham, tapi ya selama vakum saya tetap nabung saham, masih injek ke RDN gitu ya. Dari beberapa RDN yang saya uji coba biar mental tetap sehat, saya ngikutin sarannya Pak siapa, Fir Abdul Jamal itu ya, Abdul Jalil apa Abdul Jamar, katanya kita harus punya kalau bisa 9 RDN ya, 9 rekening dana nasabah. Jadi kalau di RDN 1 di merah, udah kita ganti rekening yang lain biar mental kita sehat. Ternyata itu kuncinya ya, menjaga kesehatan mental sebagai pemburu dividen itu lebih penting gitu ya. Karena kalau kita ada di satu RDN aja, kita ngelihat portofolio merah semua, mental kita pasti kena, kita jadi malas belajar. Dan itulah yang saya alami selama vakum berbulan-bulan gak pernah upload karena kena mental gitu ya. Nah ini adalah contoh yang ternyata gajian dividen itu seperti ini ya. Saya juga baru mengalami bahwa ada nih yang namanya dividen ya, sampai di Agustus ternyata masih ada saham-saham yang membagikan dividen di semester kedua ya. Dari Juli biasanya udah mulai kering ya,
udah nggak musim dividen nih, Agustus mulai jarang gitu ya. Jadi target kita investasi sahamnya adalah ini nih, mengoleksi saham yang memberikan dividen yield yang tinggi ya, agar kita tiap bulan nih ada pemasukan nih. Kalau kita punya lotnya dikit ya dividennya juga dikit. Tapi kalau kita punya banyak berarti ya tinggal dikali aja multiplier dari contoh RDN yang saya jadikan kelinci percobaan ini. Jadi ini adalah kelinci percobaan ya. Tentunya yang lain di RDN yang lain ada yang plus, ada yang minus. Nah, kita kalau ngelihat yang plus kan jadi semangat. Itu yang membuat kita bisa bertahan untuk tetap semangat belajar hunting harta karun di pasar modal. Nah, ini adalah yang 2024 teman-teman ya. Setelah di 2023 berdarah-darah belajar gitu ya, masa fase-fasenya belajar, mudah-mudahan di 2024 ini lebih baik kinerjanya, bisa ya BEP lah ya, dari modal yang kita top up ke RDN minimal target di 2024 ini buat saya bisa balik lagi, enggak minus gitu ya, realize lossnya mungkin di atas 30% gitu ya, 30 sampai 40 selama proses belajar. Dan jadi target kita nggak muluk-muluk di 2024, modal saya selama kursus investasi saham itu bisa balik, syukur-syukur bisa lebih gede gitu ya, tapi ya gitulah. Yang penting karena ini adalah jangka panjang, berarti kita masih punya target 2025, 2026 dan seterusnya, agar boncos-boncos kita tuh bisa recovery gitu ya, begitu. Nah, ini kemarin di Januari baru masuk dividen di RDN Stockbit ya, 59.000 perak. Rekening RDN yang saya uji coba cuma ada Stockbit, Ajaib, iPod, dan Mandiri ya. Tapi dari 4 RDN itu kayaknya saya lebih enak pakai Stockbit teman-teman ya. Untuk keperluan analisa ya, narik data, kayaknya Stockbit lebih recommended. Nah, kenapa saya coba beberapa RDN ya, buat itu, buat keperluan analisa mana yang lebih user friendly gitu ya. Selain Stockbit itu saya agak kesulitan untuk mengolah gitu ya, mengolah datanya nih. Jadi nanti teman-teman kalau dari Stockbit bisa tahu nih, kayak di sini ya, bisa hunting nih yang kira-kira di Januari, Februari, Maret yang kumdet ini apa aja. Itu datanya adalah dari Stockbit gitu ya. Kebanyakan dari situ. Kemudian nanti kita juga bisa mencari data-data dari JXXID ya, sahamnya nih dia lagi bermasalah atau enggak. Hati-hati juga ya, jangan sampai kita milih saham-saham yang dalam pemantauan khusus kayak gini nih. Ini bahaya, bisa-bisa kena tato katanya ya. Yang selanjutnya adalah dari Stockbit nanti kita bisa mengklasifikasi nih teman-teman ya, mana yang kira-kira dividennya itu jumbo, kemudian sektornya apa, yieldnya berapa persen. Nah, kita bisa seperti ini. Jadi nanti dalam memilih sahamnya, misalkan kita mau masuk ke dalam indeks 20 saham yang dividen terbesar, nah seperti ini ya. Di 2023 misalkan siapa aja nih, ada Telkom. Nah, inilah perusahaan-perusahaan nanti yang kita fokus bakal jadi target untuk dividen hunter kita ya. Jadi dalam beberapa bulan ke depan kita akan fokus hunting di saham-saham yang membagikan dividennya seperti ini ya, yang returnnya itu gede lah gitu, 7%, 5%, jangan yang kecil-kecil gitu ya. Oke, sekarang kita karena awalan ya, nah ini yang ajaib nih teman-teman, ini lucu nih ya. Jadi saya juga ngajarin anak-anak buat mulai belajar, ada anak yang di SMA gitu ya.
ini akun di Ajaib nih. Jadi di 2003 nih masih minus-minus, di 2004 nah ini mulai plus nih, udah bagus nih. Artinya saham yang kita beli itu berdasarkan pengalaman kita di tahun 2003 yang boncos nih. Ini kita udah mulai hafal nih ya, mana yang bagi dividen, sehingga nih net realized profit and loss-nya udah plus gitu. Jadi udah nggak minus lagi. Ini buat saya secara mental nih udah cukup menggembirakan gitu ya. Meskipun di RDN Ajaib ini di akun anak saya ini masih segini ya, yang SMA nih. Jadi dari pengalaman banyak mengalami boncos di 2003, mudah-mudahan di 2024-nya ini progresnya jadi lebih bagus lah gitu ya. Targetnya ini teman-teman ya, buat sekeluarga belajar investasi saham 9 RDN ini ya kita bagi-bagi aja buat kita. Misal kita handle berapa akun, anak istri berapa, kan ditotalin sekeluarga itu bisa 9 RDN. Kayaknya itu bagus ya, target punya 9 RDN sekeluarga. Kenapa? Karena jadi kita bisa ngajarin anak istri caranya mengutin dividen dari pasar modal nih. Ini harus kita jadikan pondasi bahwa main investasi sahamnya itu ke sini gitu ya, bukan untuk jangka pendek gitu ya. Nah, di Januari kemarin di sektor perbankan itu kalau nggak salah udah pada mulai mengumumkan kinerja 2023. Ada BRI, BNI, Mandiri, itu pencapaian labanya seperti apa. Nah, itu yang bisa teman-teman jadikan target biar kita ngincer dividen jumbo ya dari perusahaan-perusahaan BUMN atau perusahaan yang lain lah gitu. Nah, oke. Sekarang saya mau loncat teman-teman, ini hari Minggu ini ya, dari kemarin nih ada satu yang menarik dari saham yang saya amati, namanya CPRO. Biasanya di sebelum-sebelumnya CPRO itu di harganya di 50, 51 ya. Ini bener nggak ya? 51. Kemarin sempat jadi 54. Nah, kenapa dia tiba-tiba ada pergerakan, itu yang menarik teman-teman ya. Ternyata ini juga udah berbulan-bulan saya coba ulik, ternyata nggak mudah ya. Tidak semudah main tebak-tebakan ya, karena CPRO ini ternyata banyak sekali aspek yang harus kita pelajari gitu teman-teman. Nah, ini dulu pernah saya spill sekilas kenapa kita harus mantau yang namanya si CPRO ini. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bisnis pengolahan tambak udang gitu ya. Dia ada produk pakannya, kemudian ada produk makanan, kemudian benih udang juga, dan lain-lain. Ini menarik teman-teman ya. Kita langsung ke tema nih. Walaupun ini cuma bungkusnya doang teman-teman ya, karena ini kebenaran minggu ini si CPRO ini lagi naik turun nih. Ini sempat 54, sempat 60, tiba-tiba balik lagi ke 50 perak. Nah, ini kenapa bisa begitu? Jadi kalau dilihat dari revenue di 2001, 2002 ya, ini revenue-nya 8 triliun, tapi sahamnya cuma gocapan. Nah, ini yang kata orang nih hidden gem ya, hidden gem apa? Mutiara terpendam katanya. Asal time horizonnya memang harus agak jangka panjang. Setahun 2 tahun kita nabung lah di sini ya. Dan ini CPRO ini masuk ke dalam tema 3 bidang yang saya minati ya. Ada bidang food, water, energy, ini yang
menjadi kebutuhan kita semua, bidang pangan, air, energi. Nah, saham-saham di bidang inilah yang harus secara khusus kita explore gitu ya. Nah, kenapa sih pertanyaannya si CPRO ini kok harganya ada di level 50? Nah, itu yang menarik sih buat dikaji ya. Jadi untuk ngelihat CPRO ini adalah saudaranya si Cepin ya, si perusahaan pakan unggas-unggasan gitu. Ini untuk udangnya, untuk perairannya, untuk unggasannya ada Cepin ya, yang dimiliki oleh konglomerat Thailand gitu ya. Nah, CPRO berdiri 80 gitu ya. Nah, laba besar tapi saham CPRO itu tidur di gocap. Ini sempat naik ke 63 nih waktu 2023 ya. Tapi tiba-tiba tidur lagi. Nah, ini juga oke sekali. Jadi teman-teman lihat nih dari pendapatannya ini di level 8 triliun terus. Dari laba juga mulai ada peningkatan ya. Ini nggak tahu nih Q4 di 2023 ini saya update-nya sampai Q2 ya, karena terakhir ngoprek-ngoprek di bulan September nih. Saya refresh lagi data-data yang hasil dulu ngoprek sampai September, sekarang Februari. Nanti kita tunggu di Q4-nya ya. Mungkin kalau Q4 udah nongol, ini udah grafiknya nih udah naik-naik lagi kali. Jadi CPRO ini sangat erat kaitannya dengan masalah restrukturisasi hutang. Jadi kalau teman-teman yang tertarik ngoleksi saham CPRO, ini harus ngerti tentang posisi dari hutang dia. Nah, mau nggak mau bongkar tuh laporan keuangan, pelajari posisi hutang dia gitu ya. Nah, yang menarik di Januari ya, itu ada laporan dari manajemen bahwa hutang trans yang A-nya itu sudah berhasil dilunasi. Hutang trans A itu apa? Nah, nanti teman-teman harus bongkar ini laporan keuangannya ya. Dari sisi pinjaman jangka panjang CPRO itu ada hasil restrukturisasinya nih, ada dua nih kalau dikelompokin gini ya. Ada trans A, ada trans B. Ini posisi Juni ya. Nah, yang trans A katanya ini udah lunas. Berarti nanti di posisi Desember 31 2003. Nah, ini menarik nih, apakah hutangnya masih segede ini atau tinggal setengah gitu ya. Nah, ini teman-teman harus menjembrengkan gitu ya. Hutang obligasi CPRO itu seperti apa, biar nanti bisa ngerti nih kira-kira di tahun keberapakah hutang-hutang CPRO itu bakal bisa lunas dan rasio-rasio keuangannya tiba-tiba berubah gitu ya. Nah, itu yang hidden gem-nya gitu, kayak gitu. Ini oke. Ini dari sisi revenue ya, di 8 triliunan, kemudian harganya juga suka tiba-tiba gerak-gerak sendiri ya. Nah, dari sisi bisnis CPRO ini fokusnya adalah di perudangan, tambak udang ya. Dia memproduksi udang beku, juga dia memproduksi pakan udangnya ya, udang benur itu benih gitu ya, benih udangnya, kemudian probiotiknya buat para petambak, obat-obatan, pakan segala macam. Dan ini yang satu yang menarik adalah dia mulai terjun ke makanan hewan kesayangan nih ya, buat burung, buat kucing, buat anjing. Ini satu lini bisnis yang membuat saham CPRO ini layak untuk dilirik gitu ya. Kenapa? Karena orang sekarang mulai gemar melihara anjing, kucing buat teman hidup. Cari teman hidup manusia susah, akhirnya teman hidupnya berupa
hewan kesayangan. Nah, jadi CPRO ini masuk ke dalam Charun Pokhan Group. Nah, ini nih ya. Asal muasalnya dia itu adalah dari PT Dipasena, perusahaan tambak zamannya Soeharto dulu, Pak Harto, perusahaan tambak terbesar, cuma karena dia punya masalah keuangan akhirnya diakuisisi gitu ya di 2007. Ini juga nih sejarah perusahaan, company overview-nya. Kalau mau jadi dividend hunter kita harus agak eksplor juga. Ini adalah restrukturisasi hutang yang menjadi penyebab kenapa harga si CPRO ini ada di gocap gitu ya. 50 gocap kan, yaitu adanya ini nih, mandatory convertible bond. Kalau teman-teman suka lihat postingannya Pak Fir Abdul Jalil, nah dia kayaknya yang mengetahui tentang sejarahnya CPRO ini ya. MCB itu apa? Nah, bisa teman-teman gali di sana ya. Nah, jadi historikalnya seperti ini teman-teman ya. Jadi si CPRO ini pada 2027 mengakuisisi Dipasena dari ketika zaman Krismon dulu ya, dari apa tuh namanya, BPPN atau apa ya. Dan dulu polanya kerjasama antara perusahaan dengan petambak sering kita dengar namanya inti plasma. Nah, ini yang menjadi penyebab model kemitraan mitra inti plasma ini yang membuat bisnis tambak udang itu nggak jalan gitu ya. Gitu. Dan yang kedua adalah CPRO ini juga membawa hutang dari si Dipasena ini. Nah, ini yang direstrukturisasi ya. Di 2009 ini ada serangan virus di tambak udang gitu ya. Sehingga nambah apes lah kepada si CPRO. Nah, kemudian baru di 2013 sampai ke sini ini ada restrukturisasi nih. Kemitraannya yang tadinya inti plasma juga dirubah menjadi pola bisnis yang lebih bagus gitu ya. Sehingga dari 2013 ke sini ini mulai ada nampak progres. Cuma yang jadi masalah ini membuat beban hutang CPRO ini yang membebani laporan keuangan dan kinerja perusahaan, karena dia membawa penyakit dari Dipasena gitu ya. Nah, sampai beberapa proses restrukturisasi ya, 1, 2, 3 nih, sampai kisahnya nih seru juga nih kalau diamati. Teman-teman silahkan cari di Google untuk mengamati tentang kenapa sampai ada timbul hutang dan kenapa atau bagaimana transformasi bisnis dari CPRO sejak awal Dipasena diakuisisi sampai dengan di 2021 ke atas gitu ya. Nah, ini menarik karena di 2021 ke atas inilah manajemen mulai kelihatan tuh ada hasilnya gitu ya. Tambak udang virusnya udah nggak kedengaran lagi, pola kemitraan dengan para petambak juga udah kelihatannya udah bagus gitu ya. Dan balik lagi teman-teman, balik ke ini nih, 1, 2, 3, 4, 5 ke 5 lini bisnis si CPRO ini gitu ya. Jadi dengan 5 lini bisnis inilah CPRO bisa lebih sustainable di dalam menjalani proses restrukturisasi hutang-hutangnya. Kesimpulan saya sih seperti itu. Nah, kenapa ini menarik untuk dipelajari? Jadi saya lagi ngebandingin teman-teman nih, masih ngebandingin saham-saham gocap, ada CPRO, FECT dan PADA. Nih FECT sekarang udah di 70 atau 80 perak ya. Yang PADA juga menarik, masih di 50 nih. Ini udah 7 bulan atau berapa bulan nih di gocap. Ini percis kayak ini ya.
apakah saham yang 50 ini busuk atau gimana? Nah, itulah tugas kita buat mencari, siapa tahu ada harta karun di situ ya. Ya, VCT ini udah lulus dari 52 karena kinerja di Q3-nya dia udah positif. Tinggal ini nih, personal Alhidayah nih, saya nggak tahu nih kenapa dia bisa tidur ya. Dia tidur mulai dari bulan apa nih di sini. CPRO masih di range 50 sampai 54 dari sejak September ya. Sekarang Februari masih di sini juga. Oke. Ini sejarah dan profil singkat si CPRO ya. Berdiri di sini 1980. Kemudian asal muasalnya ini adalah dari PT Dipasena. Nah, seperti inilah ya. Dipasena itu adalah perusahaan ini. Kemudian karena Krispon, dia kalau nggak salah ini grupnya Samsul Nur Salim yang terkait dengan bank apa dulu ya, lupa saya nih. Jadi satu grup gitu dengan perbankan. Kemudian karena dia diambil oleh PPA, perusahaan pengelola aset. Nah, inilah yang kemudian si Dipasena ini dijual dan pemenang tendernya adalah si CPRO ini di ujung-ujungnya gitu ya. Nah, restrukturisasi di 2006, 2007 mulai ada restrukturisasi terkait kerjasama mitra, kemudian fokus kepada budidaya perairan atau aquaculture. Nah, ini seru teman-teman ya, setelah saya lihat googling, lihat berita-berita zaman dulu, ternyata sejarahnya seperti ini nih. Jadi Dipasena ini masuk ke BPPN karena dia punya kredit bermasalah seperti ini, 600 miliaran. Nah, nanti dari sini nih masuklah CPRO, Pertiwi Indonesia, ada Blue Lion Group gitu ya. Nah, si CP Prima ini masuk ke konsorsium Neptune katanya ya, pas awal-awalnya, yang menawar tender Dipasena seharga segini ke PPA tadi ya. PPA itu apa? Institusi yang ditugasi pemerintah untuk menjual perusahaan-perusahaan yang punya kredit macet ke pemerintah gitu ya. Nah, akhirnya nih singkat cerita, dari sejak Dipasena kemudian dibeli oleh konsorsium ini, jadilah CPRO gitu ya. Sebelum memiliki Dipasena, CP Prima itu telah menjadi salah satu pemain bisnis udang global di pasar aquaculture. Nah, jadi yang maju duluan ini ketika di BPPN dijual oleh PPA adalah CP Prima gitu ya. Sehingga pemerintah tentu lebih berkenan si Dipasena ini dibeli oleh pemain-pemain yang memang udah punya nama juga gitu ya di bidang aquaculture gitu. Dengan memiliki Dipasena, maka posisi pasar dari CP Prima akan semakin bagus katanya Google begitu dulu ya. Saya bongkar-bongkar sejarah perseteruan kasus-kasus Dipasena itu, ternyata ada relevansinya atau ada manfaatnya buat menguliti CPRO itu seperti apa sih prospek atau enggak bisnisnya. Nah, ini setelah CPRO masuk, maka dilakukanlah transformasi bisnisnya. Ini maksudnya apa ya? Itu free market model. Oh ya, tadinya kan dia menjalankan kerjasama inti plasma. Inti plasma itu artinya si petambak gitu ya. Dia bekerja sama perusahaan. Kalau nggak salah dikasih modal dari perusahaan atau apa, tapi nanti hasil tambaknya harus dijual ke perusahaan, seperti itu. Ada keterikatan lah. Tapi sekarang
jadi free market model, jadi bebas gitu ya. Konsepnya ini dirubah gitu. Jadi mau jual ke perusahaan monggo, mau dijual ke lain juga silahkan. Ini yang membedakan ketika zaman PKS inti plasma saat bekas X di Pasena dengan model yang si CPRO kembangkan. Nah ini teman-teman bisa lihat di public expose-nya manajemen ya, konsep integrated farming yang dilakukan sekarang ini model seperti apa. Nanti teman-teman bisa lihat apakah konsep bisnis transformasi ini punya prospek yang cerah atau enggak gitu ya, seperti itu. Nah ini dulu masalahnya ketika kerjasamanya inti dan plasma, kerjasama inti plasma ini seperti ini nih ya. Petani punya resiko gitu ya, karena ya dia udah kerja tapi gagal panen dan sebagainya lah, terus terjerat utang juga gitu. Ini masih tentang problematika ketika zaman kerjasamanya berbentuk inti plasma. Nah disinilah awal utang yang harus menjadi beban si CPRO gitu ya. Kenapa? Karena ketika starting akuisisi di Pasena ini ada konflik antara petambak dengan plasmanya. Nah, ini nih Samsul Nur Salim. Samsul Nur Salim itu bank apa ya? Bank BDN apa BBN ya. Gara-gara dia kredit macet di sini sehingga hutangnya itulah yang masuk ke BPPN gitu ya. Ini saya lupa lagi nih, ini maksudnya apa ya. Awal CPRO terjerat utang. Dulu bisnis udang karena banyakkan diekspor, berarti bisnisnya mendatangkan devisa gitu ya. Jadi kenapa si keluarga Carun Pokhan ini sangat serius nih menggarap si CPRO ya, karena di sini nih bisa dijual ke luar negeri mendatangkan devisa. Ini dia Bank BDNI nih teman-teman ya. Jadi dulu ketika zaman di Pasena ini petambak plasma ini dimodalinnya via BDNI, sehingga petambak ini punya utang lah ke BDNI gitu ceritanya ya. Ketika petambak gagal segala macam di bank, nah ini hutangnya ada dan BDNI melaporkan bahwa hutangnya itu tidak bermasalah, sehingga ini yang menjadi asal muasal kenapa di Pasena ini dijual ke disita oleh pemerintah, sebetulnya disita pemerintah dan akhirnya dilelang dan dibeli sama si CP Prima itu gitu. Jadi dulu peternak tambak ini terjerat utang gitu ya, kalau nggak salah sih seperti itu. Oke, ini juga udah tadi ya. Business integration EBITDA minus 5,9. Aduh lupa nih saya ini. Ini udah ya. Nah ini adalah model bisnisnya. Jadi dia free market itu artinya CP Prima sekarang nggak ada ikatan apa-apa sama si petambaknya. Dia cuma jual pakan ternak aja ya, jual bebas aja gitu, nggak ada keterikatan memaksa lah mungkin begitu ya. Jadi ada tambak udang, pabrik pakan jual ke sini, dari panenan tambak udang dijual atau diserap sama perusahaan, sehingga timbullah bisnis pengolahan udang. Nah inilah bisnis pengolahan udang yang nanti dilempar ke pasar. Kemudian juga ini benurnya ya, benur itu bibit anak udangnya, benih udang, ini juga dilempar nanti dijual ke petani kembali. Nah gitu ya. Jadi bisnis model si CPRO ini seperti ini teman-teman ya. Pembenihan, ada pabrik pakannya,
menampung hasil panenan dari pertambak juga. Nah, jadi seperti ini kira-kira. Di luar yang bisnis buat hewan kesayangan. Oke, laba besar ini udah ya. Ini kayaknya. Nah, nanti buat menjawab kenapa tiba-tiba si CPRO itu gerak-gerak, nah, itu masih banyak nih. Ini masih panjang banget teman-teman, masih setengah jalan ya. Tapi dari sini mungkin teman-teman yang penting bisa ngelihat dari sisi sininya nih. Nah, ini dia ya. Dengan revenue 8 triliun tapi harganya gocap. Kemudian teman-teman harus lihat dengan revenue 8 triliun ini perusahaan bodong atau enggak. Kemudian labanya nih di 400 miliaran nih di Q2 ya, Q2 400 miliar. Kemudian dari sisi bisnisnya, nah ini 5 bidang seperti ini apakah menarik atau enggak? Kalau buat saya ini menarik. Kenapa? Karena ini masuk ke bidang ini dia ya, bidang yang jadi target saya untuk beli saham-saham di bidang food, water, dan energi gitu ya. Nanti jangan lupa digali juga nih ya di hutang yang Trans 2 nih. Ini kayaknya Trans B deh ya. Trans B ini kemungkinan sampai sampai kapan ya, saya lupa ya. Hutang obligasi perusahaan. Nah, pokoknya sejarah hutang-hutangnya harus dibikin seperti ini biar kita lebih paham lagi kapan hutang itu bakal kelar gitu ya. Ini 2025. Nah, ini dia teman-teman ya. Ada Trans A. Ternyata Trans A ini malah di Desember lunas ya. Dia targetnya segini. Ini nanti harus ini lagi nih. Oh, ini dia. Trans B ini baru lunas di 2026 ya, di sini nih. Trans A malah percepatan pembayaran berarti ya. Oke juga ya. Nah, Trans A itu yang mana? Yang ini teman-teman ya. Berarti yang Trans B ini yang sampai 2026. Berarti keren juga nih, ada percepatan pembayaran dari hutangnya si siapa? Si CPRO ini nih. Dari oretan saya ini harusnya sampai 2025. Trans B 25 sampai sini. Nah, ini kenapa yang tiba-tiba si sahamnya CPRO ini agak gerak-gerak ya. Mungkin itu sih. Yang jelas ini masih panjang ini buat nguliknya nih. Fasilitas Trans A sebesar 51 ini ya. Pokoknya 51 setara dengan jumlah utang obligasi akan jatuh tempo. Oh, ini dia bener teman-teman. Jadi Trans A ini kalau nggak salah memahami ya, Trans A ini sebetulnya secara schedule ini sampai 2025. Sekarang ternyata di sini nih dia udah lunas. Berarti ada cash flow yang bagus nih dari sisi perusahaannya. Berarti di sini, ini percepatan pembayaran ini. Kemudian Trans A. Oke. Kira-kira itu teman-teman ya. Nanti kita gali-gali lagi tentang CPRO ini, khususnya tentang posisi dari hutangnya. Yang penting buat teman-teman yang mau nabung saham, menurut saya ini sangat-sangat menarik ya. Kenapa? Karena revenue-nya nih 8 triliun sendiri,
harganya masih gocapan, cuma harus nafas panjang, harus agak-agak long term ya gitu. Dari sisi laba juga oke, cuma yang jadi masalah ada ini nih, restrukturisasi utang. Tapi tadi kita lihat kelihatannya ada percepatan pembayaran nih dari Trans-A ini yang harusnya sampai 2025, ternyata di awal tahun di sini udah lunas. Itu dari mana kita bisa tahu jawabannya? Nah, teman-teman bisa lihat di CPRO, kalau nggak salah di report ya. Nah, ini dia teman-teman. Pelunasan hutang ini yang harus kita pelajari nih. Waduh, bahasa Inggris lagi. Kagak ngerti nih. Ini apakah lunas semua atau gimana ya? Emang nggak ada bahasa Indonesianya. CPRO pada tanggal 15 telah melunasi seluruh teman-teman nih, seluruh Trans-A. Oke. Berarti fix ya. Ini kita kopas dan kita taruh di sini teman-teman ya. Inilah kalau Anda mau jadi investor sejati, potongan-potongan informasi seperti ini harus kita kumpulkan ya, biar nanti kedepannya kita lebih enak. Menarik teman. Oke, kira-kira itu dulu sekilas comeback untuk melototin persahaman gitu ya. Selain CPRO, teman-teman juga bisa ngelihat ini si saham yang juga menarik nih, Hasnur ya. HAIS ini juga masih belum kelar teman-teman nih. HAIS ini juga menarik buat dikoleksi ya, karena dari dana IPO dia berhasil menaikkan labanya nih ya. Di 2023 kemarin sampai 9 bulan labanya naik nih dibanding 2022 ya, dari 78 miliar jadi 119. Nanti kita bahas lagi ya, ini juga masih menarik nih. Yieldnya di kisaran 6%, harganya sekarang di 226 atau berapa ya, sempat terbang ke 240 gitu. Dividennya 13 perak per lembar. Nah, nanti ini yang 2023 nih saya pernah explore, dapat dividennya berapa nih ya? Dividennya 15 rebong. Nah, ini juga nanti buat teman-teman yang mau ekspor HAIS juga menarik juga nih ya, untuk kita ekspor. Kemudian satu lagi apa ya, LPPF juga masih menarik teman-teman ya. LPPF hati-hati jangan sampai kecolongan, karena nanti rilis Q4 itu bakal posisi laporan keuangannya bakal membagongkan sekali ya. Kenapa? Karena labanya positif, kemudian equity-nya juga positif, rasio-rasio keuangannya juga bakal lebih bagus. Mungkin sampai Q1 2024 ketika menjelang lebaran, nah, itu roller coasternya bakal seperti apa ya. Ini PR nabung saham 1 juta tiap bulan. Waduh, 1 juta ya, sementara saya udah kagak kerja. Udah kagak punya gajian lagi teman-teman nih ya, udah jadi pengangguran, udah kena PHK, akhirnya ngelola pesangon seperti ini ya. Kalau buat teman-teman yang masih kerja, nah bisa lah yang punya kelebihan duit nabung 1 juta tiap bulan ya, kurangin jajan, kurangin ngerokok, kayaknya bisa lah gitu ya. Ini dulu kita yang jadi target nih ya,
sektor kesehatan. Kenapa? Karena sektor kesehatan dapat dana BPJS gede banget ya. Makanya klinik-klinik kecil dibeli sama perusahaan-perusahaan yang berbasis kesehatan, di-upgrade ya. Kenapa? Karena ngejar dana alokasi dari BPJS. Nah, itu menarik tuh. Nah, ini target satu saham ini dapat inspirasi dari channelnya ini nih, Leo Sumadi ya. Strategi investasi saham 500.000 sampai 1 juta. Nah, saya baru bisa 500.000 nih nyisihin buat ngasih ke anak-anak. 500.000 ini buat dikelola, buat pemodalin mereka belajar saham. Bisa sih kalau dipaksain, ternyata bisa gitu. Yang jelas hati-hati ya, jangan sampai kejebak di saham IPO, saham gorengan, karena nggak semua saham IPO itu ada yang jagain harganya ya. Kayak Maha sekarang di 180-an ya, sempat naik tapi sekarang turun. Hati-hati kepada saham-saham IPO. Chip malah di atas 2000. Ini chip, brand dan segala macamnya ini malah anomali gitu ya. Saya sementara jadi korban di sini teman-teman ya. FWCT. Nah, dulu saya belajar pertama kali beli saham, belajar IPO, beli saham FWCT. Karena dia naik terus ya. Akhirnya saya all in di sini, ternyata ketiban gitu ya. Sampai dia turun ke harganya di 50 perakan. Nah, itulah yang membuat saya boncos nih gara-gara FWCT. Oke, demikian kira-kira sharingan perdana di 2024 ini. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan mental, fokus pada target kita, mengutin harta karun di pasar modal ya. Meskipun ini perjalanan yang panjang, perlu nafas yang panjang, tapi percayalah kita ada di jalur yang tepat gitu ya. Tiap tahun menunggu laba-laba perusahaan dibagi-bagi di pasar modal. Tinggal dipungutin aja. Masalahnya kita mau atau enggak mengutinnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.